في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا Dalam hal diat ini ada 45 bagian anggota tubuh, ya. وهذه الأعضاء منها ما في الإنسان منه شيء واحد ومنها ما في الإنسان منه اثنان فأكثر. Ada di antara anggota-anggota tersebut yang 45 tadi, pada seseorang mungkin terdapat satu, pada orang lain ada yang memiliki dua, dan seterusnya. Maka konsekuensinya bila pada seseorang ada yang hilang satu, ini dicontohkan oleh Syekh, misalnya hidungnya, atau lisannya, atau kemaluannya, maka anggota-anggota badan tadi harus ditunaikan diatnya, ya, berkenaan dengan pelakunya itu. Mana motong hidung orang atau motong lisan orang, ya, di sini ada diat. Maka mau laki atau perempuan korbannya, mau merdeka ataukah budak, ataupun sekalipun orang kafir dhimmi, orang kafir yang masuk ke negeri muslim pakai perjanjian, nah, itu dijaga oleh Islam. Dalam Islam
Karena anggota-anggota tubuh, ya, Allah Ta'ala ciptakan pada manusia itu, maka tidak ada hak manusia yang lain untuk apa? Mengambilnya, ya. Seperti memotong anggota-anggota tubuh tadi, itu sama halnya dengan jiwa atau nyawa. Nyawa ya harus bayar diat, ya. Dan ini adalah yang disepakati kaum muslimin. Dalam hadis Amr ibn Hazm annahu sallallahu qala wa fi dzakari ad-diyah wa fil anfi idza aw'aba jad'an ad-diyah wa fil lisani ad-diyah. Nabi SAW menyatakan berkenan dengan anggota tubuh berupa kemaluan, bila dihilangkan itu harus bayar diyahnya. Demikian hidung, kalau sampai dipotong, ya, ditebas, itu juga ada diyahnya. Termasuk lisan, ya, itu kalau sampai diputus, dipotong, juga harus dibayar diyatnya. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, An-Nasa'i dan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada setiap orang juga ada yang anggota tubuhnya berpasangan seperti dua mata, dua telinga, dua bibir, ya. Ini semuanya, bahkan urusan gigi, ya, termasuk payudara perempuan ataupun yang laki-laki, tangan ini juga berpasangan, kaki, ya, semuanya ini ada diyahnya. Kalau dua-duanya dipotong tangannya, ini berarti diyahnya juga berbeda atau sempurna. Kalau salah satunya juga ada takarannya, hukumannya dalam diyat. Karena apa? Kalau namanya tangan dua, kalau dihilangkan satu, fungsinya kurang. Keindahannya juga sebagai manusia itu kurang. Karena sebab tadi, ya. Bahkan Imam Al-Muwaffaq, yakni Ibnu Qudamah rahimahullah, belum menyatakan la na'lamu fihi mukhalifa. Kami tidak mengetahui ada perbedaan, maksudnya di kalangan ulama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat tadi Amr ibn Hazm bahwa Rasulullah SAW menulis pada beliau, di kitab artinya risalah, surat. Nabi memerintahkan sahabat nulis, ya, wa fil anfi idza au'aba jad'an ad-diyah. Jadi hidung kalau sudah diputus, biasanya apa? Biasanya ini dalam pertengkaran, gitu ya. Karena subhanallah, ini pada sebagian masyarakat yang temperamen itu, ya. Kalau dulu orang Arab itu gampang pedang, sekarang pistol. Jadi ikut perkembangan zaman, ya. Jadi kalau misalnya hidungnya terputus sampai lebih dari separuh, termasuk lisan tadi, kedua bibir, ya, ataupun yang namanya tulang, ya, kedua mata, kaki, semuanya ini kayak yang berpasangan. Kalau dihilangkan salah satu berarti diyahnya separuh,
Begitu aja, diatnya separuh. Berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah, ya, bahwa hadis Nabi SAW yang dilayangkan kepada Amr ibn Hazm ini diketahui para ulama dan disepakati, melainkan sedikit yang istilahnya di luar itu. Kemudian di sini disebutkan bahwasanya manusia tadi, kalau misalnya anggota tubuhnya yang berpasangan dihilangkan semua, itu ada diatnya sempurna. Kalau salah satunya maka dinilai sepertiga dari diat, ya, seperti hidung ini. Ya, karena apa? Ini semuanya mencakup. Hidung ini nyambungnya kemana? Yang disebut zaman sekarang dengan THT, ya, apa? Telinga, hidung, tenggorokan, ya. Itu tiga ini nyambung. Kalau dihilangkan satu berarti sepertiga diatnya. Subhanallah, sampai segitunya. Ya. Nah, ini semua mau orang merdeka, korbannya atau budak, ya. Nah, ini semua juga sebagai pelindung manusia yang akan menjaga dari kepanasan atau kedinginan. Nah, ini semuanya dari anggota tubuh, semuanya memiliki fungsi. Berikutnya asabi'ul yadain, ini jari jemari tangan. Ini juga memiliki diat yang sempurna, termasuk dari jari jemari di kaki. Kalau semuanya dipotong, diputus, berarti diatnya sempurna. Kalau satu berarti dapat 1/10, harus menunaikan 1/10. Karena ini kan 10 anggota jari jemari ini, mau tangan atau kaki. Satu diputuskan berarti bayar 1/10 dari diat. Ya. Yang berarti apa? Satu jari ini senilai 10 unta. Subhanallah. Satu jari 10 unta. Kalau 10 kan 100. Sama dengan satu nyawa. Nah, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas. Diyatu asabi'il yadain wal rijlain 10 minal ibil likulli usbu'. Kata beliau, diatnya jari jemari dan yang ada di tangan dan kaki ini adalah 10 dari unta tiap jarinya. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah disebutkan apa? Hadhihi wa hadhihi sawa. Kata beliau sambil menyatakan al-khunsur dan al-ibham. Mau yang ini, mau yang kelingking, jari manis, ataupun telunjuk, ini sama. Ini menunjukkan hadis tadi wajibnya diat. Bahwa sekali lagi setiap jarinya itu 10 unta diatnya. Wa fi kulli unmulah min asabi'il yadain rijlain thuluth 10 diyah. Kalau misalnya jari ini keputus ini, kan ada ibaratnya ada 3 ini ya, 1, 2, 3 kan gitu dibagi. Kalau sampai sini berarti 1/3. Berarti berapa? 3 unta.
Satu ini loh. La haula, segini. Subhanallah, ya. Ini diantara hukum Allah yang jeli dan luar biasa, ya. Bahwa ciptaannya subhanahu wa ta'ala semuanya berfungsi. Ya. Kalau kurang, nah ini karena sebab apa? Kalau itu karena tidak, karena ada yang zalim, maka si zalim itu dikenakan sanksi. Diat tadi. Ya. Jadi ini semuanya, sekali lagi, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, jari jemari semuanya sama kedudukannya. Mau telunjuk, ya, atau yang lainnya. Adapun ibu jari, al-ibham ini kan ada dua cuma. Berarti kalau ini diputus separuh, berarti 5. Karena ini 1/10. Bisa dipahami ya? Kalau ini kan jempol ada 2 ini batasnya, baris dibagi 2 garisnya. Kalau satu ini sampai putus segini berarti 5. Ya. Ini semua di antara hukum Allah yang adil. Ya. Wa fi kulli sin nisfu 'ashr ad-diyah. Dan di setiap gigi, ya, ini adalah 5 unta berdasarkan hadis Amr ibn Hazm, wa fi sinni 5 min al-ibil, dan dari 1 gigi, dalam 1 gigi itu ketika dihilangkan yaitu 5 ekor unta diatnya. Rawahu Nasa'i. Kata Imam Ibnu Qudamah yang beliau digelari Al-Muwaffaq, ya, la na'lamu khilafan fi anna diyat al-asnan khams fi kulli sin. Kami tidak mengetahui adanya perbedaan di kalangan ulama, maksudnya bahwa diatnya gigi itu setiap buahnya satu gigi itu 5 unta. Nah, itulah berkenaan dengan diatul a'dha, diat dari anggota badan. Berikutnya diatul manafi'. Diat berdasarkan kemanfaatan. Jadi maksudnya dari anggota-anggota tubuh tadi, kemanfaatannya apa? Misalnya untuk mendengar, kuping untuk mendengar, untuk melihat, hidung untuk mencium, lisan untuk berbicara, kaki untuk berjalan, ya. Maka setiap anggota tubuh manusia itu memiliki manfaat khusus, ya. Kemudian disebutkan di antara kemanfaatan tadi yang disebut al-hawas al-arba'. Kalau di kita 5 ya, panca indera, ya. Di sini ada 4 yang disebutkan, yaitu pendengaran, penglihatan, penciuman, rasa atau lidah, ya. Maka semua ini kalau dihilangkan dikarenakan ada yang iseng, ada yang istilahnya usil, maka ini dikenakan diat, ya. Berkata Imam Ibnul Munzir di sini, ajma' awam ahli ilm ala anna fi sam'i diyah. Kebanyakan dari kalangan ahli ilm sepakat bahwasanya urusan pendengaran itu memiliki diat, ya. Juga Imam Ibnu Qudamah Al-Muwaffaq menyatakan la khilafa fi wujubid diyah bi dhahabis sama'. Tidak ada khilaf atau perbedaan
mengenai wajibnya diat ketika menghilangkan pendengaran. Ya, wa fil masyamid diyah, termasuk juga dalam hadis Nabi menyatakan urusan penciuman juga ada diyahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam riwayat juga disebutkan qada Umar radhiyallahu an, yakni keputusan beliau radhiyallahu an Umar dalam hal seseorang memukul orang lain. Jadi ada orang di zaman Umar mukul nih sampai apa? Orang tadi yang korbannya istilahnya itu pendengarannya menjadi tuli, tidak bisa mendengar lagi, berfungsi, tidak bisa berfungsi. Ya, termasuk juga penglihatannya. Ya, wanikahuh, yakni maksudnya juga karena pukulan itu kemaluannya tidak bisa, akalnya. Ya, sementara orangnya masih hidup, maka Umar radhiyallahu an memutuskan 4 diatnya. Ya, karena anggota-anggota tubuh tadi, pendengaran, penglihatan, ya, kemudian kemaluan dan akalnya, ini 4 dikenakan diat. Karena orang yang hidup tersiksa, orang istilahnya dilumpuhkan fungsi-fungsi dari anggota tubuhnya tadi. Ya, maka dari keputusan Umar radhiyallahu an itu tidak ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi atau memprotes keputusan Umar radhiyallahu an. Ya, jadi demikian beliau radhiyallahu an itu dalam masanya menjadi khalifah 10 tahun itu memang banyak ijtihad beliau. Ya, sehingga dari para ulama itu ada yang menulis tentang sosok Umar sebagai al-mulham, orang yang dapat ilham. Karena di zaman Nabi SAW saja ada 4 kasus karena idenya Umar turun ayat. Ini. Karena apa? Idenya Umar turun ayat. Misalnya Umar menyatakan ketika habis tawaf kepada Nabi SAW, tanya, halla ittakhadta maqam Ibrahim musalla? Tidakkah Anda menjadikan di belakang makam Ibrahim itu tempat untuk salat? Yang kuning itu dekat Ka'bah. Maka turun ayat wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Turun ayat karena idenya Umar. Kemudian contoh yang kedua, ketika beliau melihat orang keluar masuk rumah Nabi SAW, ya, maka beliau mengatakan, apa ndak dibuat tabir? Ya Rasulullah, dakhala alaikum al-taqi wal fajir. Kadang ada orang ingin menemui Anda, wahai Rasul SAW. Mungkin ada orang yang bertakwa, takut pada Allah. Ada orang yang fajir, masuk ke rumah matanya dilalakan. Maka turun ayat hijab itu. Karena apa? Idenya Umar itu. Ya. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalika azka liqulubihim wa qulubihin. Ya. Itu karena ide Umar. Akhirnya turun ayat ini. Hijab. Termasuk ketika
Yang ketiga, ketika para istri Nabi SAW seolah memboikot Nabi SAW, Umar marah pada putrinya sendiri Hafsah. Ya, kata Umar, in talaqakunna Rasulullah SAW fala yubaddilanna Allah lahu, ya, muslimatin mu'minatin qanitatin taibatin abidatin saihatin thayyibati wa abkara. Nah, ini turun di surah apa itu? At-Tahrim. Kalau kalian seperti ini terus, Allah Ta'ala bisa menggantikan untuk Rasulullah itu wanita-wanita muslimat, mukminat, qanitat yang ahli ibadah, ya, yang ahli taubat, yang ahli ibadah, dari kalangan apa? Yang gadis ataupun yang jandanya. Ini karena ide Umar. Nah, makanya termasuk dalam hal ini ijtihad beliau di masa beliau menjadi khalifah, itu banyak diantaranya perapian masalah administrasi dan semacamnya. Kalau di zaman sekarang gitu, ya. Berikutnya وتجب الدية كاملة في إذهاب كل من الكلام والعقل والمشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول والغائط. Wajibnya diat juga sempurna dalam hal apa? Ketika seseorang menyebabkan orang lain tidak bisa berbicara, akalnya tidak bisa berfikir, kakinya tidak bisa berjalan misalnya, atau dia tidak bisa makan, atau tidak bisa menikah, atau seseorang tidak bisa menampung kencingnya atau BAB-nya. Ini alat pencernaannya rusak. Lianna fi kulli wahidatin min hadhihi manfaah kabirah. Karena setiap anggota tubuh tadi memiliki manfaat yang besar, ya, yang tidak tergantikan oleh anggota badan yang lain, tidak tergantikan oleh anggota badan yang lain. Jadi termasuk di sini Syekh menyebutkan wajib dari setiap yang disebutkan tadi diatnya secara sempurna. Kemudian beliau menyebutkan lagi, yaitu sya'rul ra's, urusan rambut termasuk jenggot, ya, termasuk ini alis ataupun bulu kelopak mata ini, ya. Kalau satu yang dihilangkan misalnya dari alis ini, berarti separuh diatnya, ya. Adapun urusan ini yang bulu mata ini disebutkan seperempat diatnya, ya, karena ini berkenaan dengan ibaratnya sepaket dengan ini dan ini. 4 berarti ya, seperempat. Nah, ma'asyil muslimin rahimakumullah, wa min huna, kata Syekh. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya urusan nyawa, kehidupan dalam Islam itu dihormati, memiliki harga, memiliki kehormatan, ya. Kalau sampai dihilangkan, maka wajib membayar diyah atau kompensasi dari perbuatannya. Yang demikian karena besarnya kemanfaatan dan juga keindahan yang Allah Ta'ala ciptakan pada anggota tubuh manusia ini.
sehingga punya kewibawaan, kedudukan anggota tubuh ini. Jangan sembarang ditiadakan, kemudian atau fungsinya ditiadakan. Dahulu Nabi SAW pernah memerintahkan, ya, untuk apa? Untuk menghormati anggota-anggota tubuh ini. Untuk apa? Merawatnya. Dirawat dan dihormati, diagungkan. Karena apa? Ciptaan Allah Ta'ala. Nabi SAW melarang urusan mencukur ini. Mencukurnya dengan serampangan. Ya. Makanya ada anggota tubuh yang tidak boleh dicukur, melainkan harus rapi. Rambut ini tidak boleh. Rambut maksudnya model kayak qaza yang banyak sekarang itu. Qaza. Qaza itu mencukur sebagian, meninggalkan sebagian. Seperti yang banyak itu. Ya, rata-rata ini. Kita hati-hati anak-anak kita. Jadi sininya tipis, tahu-tahu sininya masih menumpuk gitu. Menumpuk. Ya. Kalau dipikir-pikir mirip kuda ya. Kuda kan halus, sininya terus nguncup. Yang tengahnya itu gondrong. Manusia jangan menyerupai hewan. Tak boleh dalam Islam. Allah Ta'ala memuliakan manusia, tidak seperti hewan. Walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak keturunan Adam itu. Allah Ta'ala menyatakannya demikian. Jadi anggota-anggota tubuh dilarang dicukur serampangan, baik itu digundul dalam artian misalnya alis, tidak boleh ini. Yang perempuan biasanya yang banyak ya. Tidak boleh kemudian dicukur. Ya. Ini taghyir khalqillah, merubah ciptaan Allah Ta'ala. Alis bagus-bagus biar kalau ada air hujan tidak masuk langsung ke mata. Dicukur, diganti potlot. La haula wala quwwata. Ini yang banyak ya. Ini haram, tak boleh. Allah Ta'ala melaknat wanita yang seperti itu. Ya. Al-mutanammisah. Nah, istilahnya. Ya. Demikian tak boleh dicukur serampangan, dihabiskan, dikerok, ataupun ta'addi alaiha. Orang lain yang iseng, misalnya bercanda, kemudian pas ada orang tidur dicukur sebelah misalnya. Ya. Maka ini diantara apa? Keadilan hukum Allah Ta'ala. Kata Syekh, tabban liqaumin harabuha wa'tadu 'alaiha bihalqiha wa izalatiha min wujuhihim tashabbuhan bin nisa wa tashabbuhan bil kuffar wal munafiqin wa tahawulan min ar-rujula wasyahama ila al-muyu'ah wa hakadha. Kata beliau, sungguh celaka kaum yang memerangi hukum Allah Ta'ala ini, kemudian menggugatnya, menggantinya, ya, dengan mencukur tadi atau menghilangkannya dari wajah. Apa tadi? Alis. Termasuk yang laki-laki, yakni apa yang mestinya dibiarkan, yakni seperti jenggot, supaya tidak seperti perempuan. Ya. Ini semuanya kenapa Syekh mengatakan itu menyerupai perempuan, menyerupai orang-orang kafir, orang-orang munafik, sehingga mengganti kejantanan
kejantanan, ya, kepada kebenciannya, benci-bencian, gimana? Yang sekarang dikenal dengan apa itu, LGBT apa itu ya, ya, yang laki-laki seperti apa, perempuan, ya, itu dikenalnya makhnus bil Arabiyah, tapi banyak orang mengatakan mahnus, tapi sebenarnya makhnus dari kata unsa, menyerupai perempuan. Ini terlaknat. La'anallahu al-mutasyabbihat bin nisa, mutasyabbihat bil rijal wal mutasyabbihin bin nisa. Allah melaknat siapa? Wanita-wanita menyerupai laki-laki, laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya. Laki-laki seperti bencong, perempuannya seperti tomboy. Nah, ini tidak boleh. Semuanya na'udzubillah dilaknat. Ya. Nah, ini ciri yakni umat Muhammad SAW, umat Nabi. Beliau ingin umatnya punya ciri, tidak seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir bagaimana berbangga dengan kumis sampai segini mungkin, atau nyambung sini ke kumisnya. La haula wala quwwata. Itu orang kafir, tapi Nabi SAW ingin umatnya punya ciri khas. Melarang kumis itu sampai melebihi bibir atas. Tidak boleh. Ya. Yuqda 'ala al-mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Beliau mengutip pernyataan penyair, terkadang seseorang itu diuji di hari-harinya sampai orang tersebut melihat sesuatu seolah baik, bagus, padahal tidak bagus. Ya. Jadi ini di antara hari-hari yang orang terkadang diuji, melihat sesuatu yang tidak baik kok kelihatannya baik. Nah, ini ujian maksudnya yang demikian. Fajibu 'ala haula an yuraji'u rusydahum. Maka wajib bagi mereka itu untuk kembali pada akal sehatnya. Kembali pada akal sehatnya. Ya. Jangan niru-niru orang kafir, orang munafik. Kembali ke akal sehat. Ya. Kemarin apa ya? Saya melihat subhanallah, sayang. Ini bentuk amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu keluar dari masjid, ada anak pakai kalung. Imannya sama sholatnya. Kayaknya orangnya sholat gitu. Ke masjid saya samperi. Haram, tidak boleh pakai itu. Apalagi kalung modelnya kayak emas. Bukan emas ini Pak, katanya. Lah iya, tapi itu menyerupai perempuan. Terus dia kayak menghafal. Oh, menyerupai perempuan, menyerupai. Jadi minta dalil maksudnya. Jadi saya langsung ngomong, terus diingat-ingatnya terus. Ternyata apa, katanya, jenis apa itu? Tapi kayak emas gitu. Ya. Merasa yang demikian itu apa? Bagus, padahal tidak. Merasa tidak apa-apa seperti itu. Ya. Jadi kembali pada akal sehat. Akal sehat, karena kalau dibiarkan anak-anak sekarang, na'udzubillah, supaya kita menjaga diri dan keluarga, ini ditaruhi apa? Kayak ini loh. Ada lingkaran di sininya itu sampai la haula wala quwwata. Jijik melihatnya. Allah Ta'ala nyiptakan bagus, dibuat kayak gitu. Bolongnya tidak sekira-kira sampai na'udzubillah.
merasa bagus kayak gitu. Ini buktinya apa? Akalnya miring, gila. Maka hendaknya balik kepada akal sehat. Wa yahkumu uqulahum, pakai akalnya. Wa yuti'u rasulahum, taati rasulnya, yakni Nabi kita Muhammad SAW. Wa yaffiru lihahum allati khalaqaha Allah jamalan lahum wa alama ala rujulatihim. Bahkan beliau mengingatkan urusan apa? Liha, yakni urusan jenggot ini adalah sebagai ciptaan Allah Ta'ala yang memperindah kaum laki-laki. Ya, makanya kadang subhanallah banyak cerita soal ini. Ada mana sebuah kampus kampus yang mungkin dalam tanda kutip Islami, tapi memberantas masalah ini. Ya, memberantas masalah ini. Ada yang sampai dipanggil, pas isu-isu apa itu, radikalisme apa itu, teroris. Dipanggil, kamu kok pakai gituan, teroris ah. Ikut-ikutan apa, jamaah apa istilahnya. Mahasiswa ini cerdas sih, dia mengatakan, enggak Pak, saya nirui foto di baliknya jenengan. Ini ternyata fotonya kayak Ahmad Dahlan. Kayak gitu. Ya kan? Subhanallah. Jadi ini diantara apa? Rujulah para ulama dari generasi ke generasi semuanya. Nah itu, simah, punya ciri, tanda. Ya. Dan banyak hal dalam hal ini, bahkan orang yang tidak punya pingin karena fitrahnya, orang yang tidak punya ini pingin karena fitrahnya. Makanya kadang anak-anak itu pakai apa itu, pakai lidah buaya atau apa gitu. Saya menemui santri misalnya, ada yang sampai seperti itu. Ya, bukan ini berbicara etnis ya, tapi memang faktanya. Ya, ada anekdot katanya orang Cina itu nangis terus sampai matanya sipit, pingin tumbuh ini gitu. Makanya dalam film kolosal mereka itu pakai buatan. Kenapa? Ingin kelihatan wibawa, Ya, nah, itulah diantara bentuk bagaimana sebenarnya Islam yang datang dari Allah Ta'ala, dari Rasulnya SAW, ini sesuai dengan fitrah yang Allah Ta'ala berikan pada manusia. Nah, itulah berkenan dengan diat. Sampai di sini sudah 3 pertemuan kalau tidak salah kita membahas tentang masalah diat ini berdasarkan pembagiannya, khususnya tentang anggota badan ini. Yang kemudian insyaallah di pertemuan yang akan datang berkenaan dengan patah tulang, ya, berkenaan dengan hal itu. Demikian apa yang bisa kita kaji di pagi ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan manfaat dari apa yang kita kaji bersama. Selebihnya wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين